Ternyata Anies Baswedan yang begitu berbicara tentang etika, dia ternyata bisa menunjukkan etikanya lebih baik daripada Pak Ganjar. Oh, iya. Karena apa? Iya, Karena iya. Pak Anies, dia menghormati, dia datang. Sementara kalau Pak Ganjar, ada dua kemungkinan. Memang dia masih baper. Yang kedua, bisa jadi PDI Perjuangan mau melakukan atau mengambil posisi sebagai oposisi. Atau yang ketiga, memang kalau tadi kita ngobrol, bisa jadi memang bargain politik. Bagaimana dia mau menaikkan posisi tawar. Dan menaikkan posisi tawar sehingga biarlah Ganjar malu muka, Mahfud malu muka, karena dianggap tidak mau menerima proses itu, karena dia bilang tidak dapat undangan, kemudian dapat undangan tapi dia ada di Jogja, dan itu bisa membuktikan bahwa itu adalah mental-mental yang ya kita tahu lah, Jogja, Jakarta berapa lama sih, apalagi elit lagi, pejabat kan, pasti sangat dimudahkan, tapi itu gambaran bahwa mereka bukan seorang negarawan sejati. Sobat Panangian, kembali lagi setelah liburan panjang. Saya mengundang sobat lama saya yang sudah jadi ikon di Panangian Channel, yaitu Efriza dari Citra Institute. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah baik. Setelah libur nih, Anda kayaknya makin segar nih. Ya, karena aura politiknya sekarang udah jelas lah. Oh gitu. Udah selesai. Gitu. Jadi sekarang udah gak ada lagi ribut-ribut ya tentang perselisihan ya, sengketa dan segala macam. Nah, gimana pandangan Anda dengan penetapan MK dulu, MK? Iya. Yang pertama ini penetapan MK ini sangat menarik karena jumlahnya bukan 9 hakim, 8. Jadi bukan ganjil, tapi 8. Dan 8 ini bisa dianggap bahwa ini objektif, independen, dan tidak ada pengaruh dari luar. Dari luar, karena tidak ada Pak Ketua Anwar Usman yang sudah diganti. Dan menariknya lagi, dari 8 ini, kubu 01 dan kubu 03 percaya diri bahwa mereka akan diterima. Iya, itu yang terjadi seminggu sebelumnya ya. Iya, pas mau majukan gugatan, mereka pede sekali. Betul. Hal ini yang menarik. Dan yang kedua, yang bikin menarik lagi, ternyata dari keputusan MK ini malah membersihkan. Membersihkan banyak hal. Yang pertama adalah membersihkan legitimasi rakyat. Bahwa legitimasi yang didapatkan oleh Prabowo Gibran itu murni dan itu tidak ada unsur bansos, cawe-cawe, maupun unsur bagaimana presiden, kabinet ikut campur. Dan ini membuktikan legitimasi atau pengakuan yang sah suara rakyat. Dan Bawaslu pun dengan KPU pun dibersihkan nama baiknya. Dan berikutnya ada presiden yang baru, yaitu adanya perbedaan pendapat. Dissenting opinion belum pernah terjadi ya. 3 orang hakim. Namun ketiga-tiganya itu tidak bisa dibaca bahwa karena 3 mengalahkan 5. Nggak bisa. Karena bagaimanapun keputusan hakim itu adalah selalu suara mayoritas. Kalau seandainya 8-4-4, itu pasti yang kuat adalah ketua. Ketua dihitung lebih dominan 2. Nah, artinya di sini ini tetap bulat suaranya dan ini menunjukkan objektivitas. Dissenting itu ya? Iya, menunjukkan objektivitas dan kita menghargai. Dan satu sisi lagi, ini juga menunjukkan bahwa politik kita sudah selesai, tidak ada lagi perdebatan. Gibran berarti bersih nama baiknya. Karena secara etika dan moral. Karena lagi-lagi sudah diputuskan oleh MK tidak membatalkan, tidak mendiskualifikasi, dan tidak membuat Gibran dianggap cacat secara etika dan moral. Begitu juga KPU dalam menetapkannya. Ini artinya keputusan MK yang dulu ini adalah membawa semangat baru bagi siapa? Bagi anak muda. Karena contohnya Gibran itu sudah diterima. Jadi opini liar sebisa mungkin itu sudah selesai. Dan ini
adalah membuktikan pula bahwa kita juga mendapatkan sebuah fakta baru dan sebuah kenyataan yang menarik. Orang yang pernah kalah 3 kali bisa berhasil. Artinya, kekalahan itu harus dijadikan semangat untuk menuju kemenangan. Jadi, di politik tidak ada kata kalah, tidak ada kata tidak semangat. Yang penting dia mau berjuang, dan akhirnya itu dibuktikan oleh Pak Prabowo. Dan ini adalah suatu hal yang baru. Orang yang menyatakan dirinya sudah legowo, sudah ikhlas, ternyata ia diterima oleh masyarakat dan sudah 3 kali kalah. Dan ini membuktikan bahwa politik itu menarik di Indonesia. Bahkan politik di Indonesia yang lebih menarik adalah PHPU-nya bukan lagi soal angka. Kita menarik. Menariknya MK menyatakan bahwa dia siap menjadi suatu hal baru. MK itu ya bahasanya adalah mahkamah keranjang sampah jadinya. Dan dia sudah siap gitu loh menerima keranjang sampah yang terjadi dalam proses pemilu. Jadi mereka sudah menunjukkan kelasnya. MK di sini bukan lagi mahkamah kalkulator. Hitung-hitungan saja atau hasil perselisihan. Tapi dia antara objektif dan tidak objektif. Dan berikutnya, fakta menarik berikutnya adalah gugatan, bukti, dan kemudian asumsi-asumsi itu banyakan juga keliru. Yang diusul ke pemohon ya? Iya. Dan ini juga membuktikan apa? Ketika keliru, ketika tidak tepat, kurang alat buktinya, ataupun tidak bisa dijelaskan dengan gamblang, bahkan ada kasus yang menarik diri, ini semakin membersihkan proses pemilu kita. Bahwa pemilu kita sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan benar, andai pun ada permasalahan, itu adalah ranahnya bagaimana kita membuat peraturan perundang-undangan yang lebih baik ke depan. Iya, jadi ini adalah poin positif, semangat positif. Jangan lagi kita berpikir bahwa ini adalah suatu hal yang buruk dari proses MK. Malah ini adalah bukti bahwa Mahkamah Konstitusi itu masih bisa dipercaya oleh masyarakat. Nah, kemudian kan hari ini pelantikan. Penetapan dari KPU ya setelah MK. Saya dengar pasangan dari 03 nggak ikut ya? Iya. Kenapa itu? Dan kira-kira, kalau saya lihat menariknya, walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka sudah mengucapkan selamat. Dan itu adalah poin positifnya. Yang kedua, kita menariknya adalah ternyata Anies Baswedan yang begitu berbicara tentang etika, dia ternyata bisa menunjukkan etikanya lebih baik daripada Pak Ganjar. Karena apa? Karena Pak Anies, dia menghormati, dia datang. Sementara kalau Pak Ganjar, ada 2 kemungkinan. Memang dia masih baper. Yang kedua, bisa jadi PDI Perjuangan mau melakukan atau mengambil posisi sebagai oposisi. Atau yang ketiga, memang kalau tadi kita ngobrol, bisa jadi memang bargain politik. Bagaimana dia mau menaikkan posisi tawar. Dan menaikkan posisi tawar sehingga biarlah Ganjar malu muka, Mahfud malu muka, karena dianggap tidak mau menerima proses itu, karena dia bilang tidak dapat undangan, kemudian dapat undangan tapi dia ada di Jogja, dan itu bisa membuktikan bahwa itu adalah mental-mental yang ya kita tahu lah, Jogja, Jakarta berapa lama sih, apalagi elit lagi, jabat kan, pasti sangat dimudahkan, tapi itu gambaran bahwa mereka bukan seorang negarawan sejati. Karena mereka masih ada rasa sakit hati bapernya. Dan ini menunjukkan kelasnya. Bahwa Ganjar kelasnya masih kelas yang tidak bisa mengungkapkan atau membendung kekecewaannya. Artinya, saya bisa menyebut kecerdasan emosional Ganjar lebih minimalis dibandingkan daripada Anies Baswedan. Padahal yang sering berperang adalah Anies Baswedan. Dan itu fakta yang harus kita lihat. Dan berikutnya, kalau Pak Mahfud, saya rasa terbawa. Nggak mungkin dia sendiri hadir. Terbawa karena tidak mungkin calon wakil presiden hadir sendiri. Nah, ini artinya Pak Mahfud ini sedikit banyak menunjukkan profesional yang kurang bisa menjadi negarawan.
kurang bisa untuk, ya dia harusnya konferensi pers saja sendiri. Nah, dia tidak perlu selalu mengikuti Ganjar Pranowo karena kan sudah selesai Pilpres. Untuk apa lagi gitu? Ngapain harus berpasang-pasangan? Orang sudah selesai dan udah punya independensi. Ini artinya dua orang yang dianggap hebat ternyata tidak bisa menunjukkan sifat negarawannya. Dan ini adalah poin penting yang bisa dicatat dari tidak hadirnya mereka sebagai penetapan. Bahkan kalau kita lihat apa yang terjadi, Pak Prabowo menunjukkan jiwa besarnya ketika ia tidak demo. Tidak demo saat mau menekan MK supaya penetapannya sesuai maunya. Dia membendung para orang demonstran, relawannya. Dan yang kedua, ia juga selalu pas menang pun jangan ada namanya makan-makan atau pesta. Dan dia juga membendung untuk hadir di TPS supaya tidak terjadi konflik. Artinya Pak Prabowo menunjukkan jiwa besarnya, menunjukkan biarlah proses pemilu berjalan dengan baik. Dan saya lihat dari ketiga contoh ini, 2 contoh seorang politisi yang baik. Pak Prabowo dan Pak Anies. Kalau Ganjar karena nomor 3 dia di urutan buncit ya mungkin perlu ditutup. Dia sudah tamat lah. Riwayatnya tamat, karirnya tamat karena tadi tidak jiwa besarnya dia, kecerdasan emosionalnya kurang dirawat. Nah, kemudian kalau kita lihat konstelasi politik yang sekarang, menurut pandangan Anda dari partai-partai yang ada di 01 dan 03, siapa yang akan Anda perkirakan gabung dengan kabinetnya Pak Prabowo nanti? Nah, ini yang menarik. Menarik adalah Nasdem sudah menyatakan, bahkan malah berkelakar dengan wartawan ketika ditanya, Nasdem akan kemana setelah keputusan MK? Nasdem bilang, kita harus kemana? Ada ide nggak? Ada ide nggak? Nah, ini kan menunjukkan bahwa dia tidak mungkin tidak di pemerintahan. Satu. Yang kedua, tidak mungkin Nasdem ini partai politik. Sementara Anies ini bukan partai politik. Masa partai politik mengikuti kemauannya seorang independen? Artinya di partai politik nih kemana? Sedangkan partai politik dibentuk adalah sebuah kumpulan yang sama tujuannya. Nah ini di luar, bukan ketua umum, bukan dewan pembina, kok dia mau ngatur-ngatur Nasdem? Nah ini adalah sebuah kesalahan kalau Nasdem malah memilih mengikuti Anies. Begitu juga PKB. Kalau PKB masih lebih menarik, karena masih ada Muhaimin. Tapi Muhaimin pun sudah berpikir bahwa sudah selesai keputusan MK. Dan Muhaimin pun tahu warganya dia adalah warga NU. Dan kita Islam paling besar, Islam yang paling dominan, Islam yang merupakan figur sentral bagaimana suara pemerintah, itu adalah Nahdlatul Ulama. NU ya. Jadi, saya rasa Muhaimin pun akan berpikir lebih baik dia bergabung kepada pemerintah. Bagaimana dengan PKS? Nah ini dia nasibnya PKS. Dia mau mengikuti Anies, ya berarti partainya Anies. Jadiin aja ketua umum Anies. Kalau emang mau, ya karena Anies ini kan bukan dari PKS. Dia bukan kader PKS. Dan PKS ngikut aja kemananya Anies. Nah berikutnya PKS pun andai nggak ngikut Anies, dia tidak punya tawaran. Dia nggak bisa mau kemana. Mau menawarkan diri ke Prabowo, dia punya luka 2019. Mau menawarkan diri ke Prabowo, Pak Jokowi juga tidak mau yang mengendorse. Dan artinya PKS ini sebenarnya bukan mengikuti Anies, tapi karena dia tidak ditemani, dia sendirian, dia dipojokkan, makanya dia disebut dengan partai yang ya santai saja, dia sendirian saja di sana gitu loh. Jadi partai yang tahu dengan keadaan sendirinya. Artinya dia ya di luar karena dia tidak dianggap layak untuk diajak. Nah, bagaimana PDI Perjuangan? Nah, ini yang menarik sebenarnya PDI Perjuangan. Kita tidak mungkin bicara P3 yang tidak ada di parlemen. Sudah pasti. Sama Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo sudah tidak dipikirkan. Begitu juga sama PDI Perjuangan. Buat apa dipikirkan? Hak angket pun
andai mau dijalankan pun nggak mungkin ada lagi P3 kan. Oh ya ya. Otomatis artinya PDI Perjuangan. Nah, PDI Perjuangan ini bisa jadi memang dia akan memilih oposisi karena dia malu dan karena mungkin Pak Prabowo dan Pak Jokowi begitu kuat hubungannya. Ya. Mau tidak mau dia adalah oposisi, tapi dengan sikapnya Pak Ganjar kita bisa menebak oposisinya adalah oposisi yang baper, oposisi yang karena kalah. Jadi bisa jadi oposisinya adalah semua kebijakan pemerintah dianggap salah. Nah, tapi yang kedua, karena hubungan Prabowo dengan Megawati, bisa jadi belum tentu juga dia akan memilih oposisi. Megawati ini buruk dengan Pak Jokowi, tapi bukan buruk hubungannya dengan Pak Prabowo. Nah, begitu juga dengan suksesi kepemimpinan di Megawati. Bisa jadi memang dipegang oleh Puan. Nantinya ya. Iya, dan Puan pun sudah melakukan upaya-upaya pendekatan kepada timnya atau tim kampanye nasionalnya Pak Prabowo Gibran. Artinya dia punya poin sendiri, dia menjadi pintu masuk. Nah, hanya saja ketika Puan menjadi pintu masuk, Asto ini kemana? Karena Asto ini merecoki gitu loh. Hanya persoalannya, Asto walaupun merecoki, dia adalah menyerangnya kepada Pak Jokowi. Dan begitu juga kader-kader PDI Perjuangan, yang diserang adalah Gibran dengan Jokowi, artinya keluarganya. Bisa jadi memang kalau Pak Prabowo berani, dia harus mengambil posisi bahwa dia sebagai ketua umum partai, ia mengambil posisi yang sangat dominan dengan cara ia tidak bisa disetir oleh Pak Jokowi. Kalau ia tidak bisa disetir oleh Pak Jokowi, PDI Perjuangan bisa masuk. Jadi masih ada dua kemungkinan ya. Dan saya dengar bahwa Rakernas PDIP akan diadakan bulan depan. Konon katanya penentuannya itu di sana. Dan saya melihat Rakernas ini nantinya ini terkait dengan bagaimana hubungan antara Jokowi dengan Prabowo. Dan kita bisa mencerna bahwa hubungan Pak Jokowi dengan Prabowo ini akan menarik karena adanya RUU DKJ. Jadi saya bisa melihat mungkin saja Pak Prabowo bisa jadi pecah kongsi dengan Pak Jokowi, ada kemungkinan. Karena adanya RUU DKJ yang sekarang sudah menjadi UU DKJ yang aglomerasi punya kekuasaan bagi Wapres. Artinya, Pak Gibran ini punya kekuasaan yang besar dari Jabodetabek Jur, dan dia yang akan memainkan itu. Nah, Pak Prabowo adalah mengurusi nasional levelnya. Ini artinya sudah ada bagi-bagi kekuasaan. Dan ketika sudah ada bagi-bagi kekuasaan, ini bisa jadi ada korelasi yang sangat erat bahwa mereka sudah bagi-bagi, ya sudah. Mereka akhirnya berpisah tapi dengan cara tetap berteman. Jadi tidak ada lagi permusuhan, tapi berteman dalam posisi yang berbeda. Jadi Pak Jokowi dengan Pak Gibran dengan DKJ-nya, sementara Pak Prabowo dengan membangun nasionalnya. Namun sisi yang lain kita juga bisa melihat, jangan-jangan Pak Jokowi ini sedang merancang hubungan yang sangat menarik. Karena KSP, kantor staf presiden, akan diganti Muldoko. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang ditaruh? Kalau yang ditaruhnya adalah orangnya Prabowo, ini membuktikan bahwa Pak Jokowi sedang menggoda Prabowo tetap berteman. Tapi kalau bukan orangnya Prabowo, orangnya Jokowi, bisa terjadi permusuhan di dalam. Dan ini menguntungkan PDI Perjuangan. Bagaimana ia bisa mendongkrak popularitasnya, karena dia adalah suara pertama, dia peringkat pertama, dan begitu dekat dan punya hubungan yang pernah menjadi ketua presiden dan calon presiden dan calon wakil presiden, artinya ia punya bargain. Dan kalau seperti ini bisa digesek terus supaya memisahkan antara Prabowo dengan Pak Jokowi. Menarik ya. Bung Efriza tadi menarik analisa Anda tentang siapa atau figur siapa yang mewakili apakah Jokowi dan Prabowo yang akan menduduki sebuah jabatan baru nanti di KSP ya. Jadi ada dua alternatif Anda bilang kan tadi. Kalau itu orangnya Jokowi berarti menandakan itu. Jadi memang nantinya
ini kita bisa melihat persiapan Pak Jokowi. Karena memang ada isu-isu Pak Jokowi akan melakukan reshuffle, termasuk menggeser Muldoko KSP. untuk mengisi posisi Lemhanas yang ditinggalkan oleh Andi Wijayanto. Ya. Dan kemudian kita juga melihat ada kecenderungan kepala BIN akan digeser. Ya. Karena terlalu pro kepada Ibu Megawati. Ya. Dan kita tahu kasus itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan adalah dengan posisi KSP, karena kan kantor staf presiden. Dia yang akan dekat dengan presiden, dia yang akan mewujudkan transisi dan segala macam. Nah, kalau kita melihat namanya, ini ada dari Golkar, kemudian ada dari P3, Suarso Manoarfa, Nusron Wahid, dan ada dari orang dalam, Wakil Menhan, kemudian juga ada dari politisi senior yang kebetulan di KSP, di internal, dan ada satu orang ini dari internalnya Gerindra. Nah, kalau kita melihat apa yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi, kalau mereka mengambil internal, mereka mengambil partai politik, artinya Pak Jokowi sedang menciptakan hubungan teman tapi bermasalah dengan Pak Prabowo. Karena tentunya kalau ini yang ditaruh oleh Pak Jokowi, bisa jadi Pak Prabowo naik, kantor staf presiden yang harus dibersihkan dulu dari unsur-unsur Pak Jokowi. Tapi kalau yang dimasukkan adalah orangnya dari Gerindra atau orang dekatnya Prabowo, yang kebetulan Pak Angga Raka Prabowo yang ditaruh, kalau seandainya itu yang ditaruh, yang diposisikan, bisa jadi ini memperdekat hubungan mereka. Karena apa? Beliau adalah wakil dari Gerindra. Dan beliau adalah bagian dari media publikasinya. Kalau yang ditaruh satu lagi adalah wakil dari Menhan, ini artinya ada politik 50-50 nih. Karena wakil Menhan ini dekat dengan Prabowo, tapi dekat juga dengan Pak Presiden Jokowi. Artinya, bagaimana pola ini bisa dilihat? Siapa yang paling kuat pengaruhnya? Dan tentunya, dari KSP ini, dengan Muldoko digeser, Muldoko ini orang kepercayaannya Pak Jokowi, ditaruh di Lemhanas, ini membuktikan bahwa ini akan menjadi titik krusial. Dan nantinya dalam hal reshuffle, akan dilihat bagaimana Prabowo mendekati PDI Perjuangan. Karena Prabowo butuh PDI Perjuangan untuk di parlemen, supaya tidak diganggu. Pak Prabowo bukan lagi butuh Pak Jokowi. Karena bagaimanapun Pak Prabowo ini adalah ketua umum partai. Dan dia tidak mau lagi kalau nanti dia memerintah, bisa jadi ya sama nasibnya dengan Megawati. Ditelikung lagi oleh Pak Jokowi. Sementara Gibran sudah diantar, sudah dapat posisi. Di RUU DKJ pun dia sudah punya posisi. Dan ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa politik bagi-bagi kekuasaannya sudah stop. Bisa diselesaikan di sini. Namun, ini yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah Pak Jokowi ini akan menghambat Pak Prabowo atau tidak? Dari mana cara menghambatnya di APBN? Bagaimana visi misi Pak Prabowo ini bisa dijalankan, bisa ada bantuan dari Pak Prabowo, Pak Jokowi atau tidak? Kalau dibantu oleh Pak Jokowi sebelum Prabowo dilantik sudah disiapkan, otomatis PDI Perjuangan yang diabaikan. Tapi kalau seandainya Prabowo ini merancang tentang program susu dan makan siang gratis ini tidak bisa benar-benar diakomodir oleh Pak Jokowi, PDI Perjuangan bisa merecoki nantinya. Dan dia bisa bermain di sana. Jadi ini adalah dua hal yang bisa dinilai oleh Pak Prabowo. Siapa kira-kira yang akan ditempatkan? Yang akan ditempatkan, yang layak untuk dipertahankan. Karena pengaruhnya Pak Jokowi ketika ia turun, ini mempengaruhi suatu hal yang Prabowo bisa dianggap petugas dari Jokowi. Prabowo bisa dianggap sebagai ketua umum partai yang disetir oleh mantan penguasa politik. Sementara ia adalah bagaimanapun jenderal dengan bintang kehormatan. Bagaimanapun ia adalah seorang dari Cendana waktu itu. Dia tentunya dia sebagai mantan militer, dia juga tahu kekuatannya. Bahwa ia juga tidak mau diremehkan ataupun diatur-atur oleh orang sipil.
termasuk Pak Jokowi. Nah, ini adalah membuktikan bagaimana nanti politik itu akan bertarung di antara 3 fondasi ini. Apakah PDI Perjuangan bisa untuk mengganggu Prabowo supaya mereka menjadi orang terdekatnya Prabowo, seperti waktu Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, atau Pak Jokowi masih bisa menjadi bayang-bayangannya. Kalau Pak Jokowi jadi bayang-bayang Prabowo, berarti kita bisa bilang dalam satu perahu ada 2 nakoda, atau terjadinya matahari kembar. Dan ini bahaya. Para Prabowo pun mengetahui ini bahaya. Ia tidak bisa untuk terus-terusan diganggu, direcoki. Pak Jokowi saja tidak mau direcoki oleh Ibu Megawati. Dan ini adalah yang bisa terjadi bagaimana mereka akan terjadi perdebatan. Dan kita bisa melihat bagaimana nanti tim transisi. Karena banyak hal yang saya lihat proses transisi, proses menuju pemerintahan ini terlihat banyak dinamika yang terjadi. Contoh misalnya, Kementerian Pemuda Olahraga mau digabung dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini kan membuktikan mana napasnya mau dibawa. Karena bagaimanapun eranya Pak Jokowi, sepak bola ini adalah tren yang paling terkenal. Tapi kalau pemuda olahraga sudah dibangun dengan ekonomi kreatif, dengan pariwisata, menjadi pertanyaan, kita mau fokus kemana? Membangun olahraganya atau membangun bisnis olahraga di dalam daerah-daerah. Nah, ini sangat banyak sekali permasalahan. Bagaimana nanti akan ada kementerian untuk urusan makan siang gratis. Nah, ini membuktikan apa? Proses ini bisa tidak di antara Prabowo dan Jokowi terjadi saling berbagi atau sharing kekuasaan. Kalau tidak bisa, tentunya ini yang diambil oleh PDI Perjuangan. Jadi PDI Perjuangan di luar itu saya yakin dia menunggu dinamika yang terjadi di antara keduanya. Kalau PDI Perjuangan masuk, sudah jelas misinya adalah menyingkirkan Jokowi, menyingkirkan pengaruh Jokowi. Dan tentu PDI Perjuangan dengan Prabowo masuk, ini artinya pemilihan umum layak terjadi dan batu tulis itu terjadi perubahan. Megawati menjadi orang terdekat Prabowo sebagai nomor 2-nya Prabowo. Waktu itu Prabowo adalah nomor 1-nya kan. Sekarang kan nomor 1-nya terpilih. Kalau dulu Prabowo yang nomor 2. Nah, ini adalah ada perjanjian di antara mereka, jangan-jangan. Nah, ini kesepakatan yang belum kita ketahui. Bagaimana mereka membangun dinamika ini. Dan politik di Indonesia itu nggak bisa. Kita melihat bahwa semua para politisi ini bersih. Semua para politisi ini tidak saling sikut. Bisa jadi untuk sampai ke kekuasaan ia ikut saja, tapi setelah kekuasaan diambil, dipegang keras, disingkirkan. Namun Pak Jokowi tidak bisa juga diabaikan, dia punya kekuatan ABG-nya. ABRI, dia punya broker ataupun ya kita sebut relawan lah, kalau tidak broker ataupun ibaratnya barisan relawannya Jokowi. Dan yang ketiga adalah Golkar. Ketiga ini bisa menjadi kekuatan dari Pak Jokowi. Prabowo di mana kekuatannya? Kekuatan Prabowo adalah Gerindra dan Megawati. Karena dia punya kedekatan hubungannya. Jadi tinggal dilihat ini terakhirnya. Apakah terakhirnya di antara keduanya ini sama-sama baik? Atau endingnya adalah 20 Oktober Jokowi diturunkan, disikat sama Prabowo, diabaikan, karena dia sudah dapat bintang jenderal. Buat apa lagi? Bagi-bagi kekuasaannya sudah selesai. Kita bisa melihat dinamika itu bisa jadi terjadi. Karena politik Indonesia itu unik, sangat dinamis. Saya kira luar biasa ya analisa kita sampai hari ini. Dan semoga prediksi-prediksi itu dapat kita lihat nanti ya di antara bulan depan. Kan ada Rakernas PDIP akan menentukan sikap ya di sana ya. Dan dinamika bagaimana Pak Jokowi menangani reshuffle yang terjadi ya. Saya kira itu yang bisa kita simpulkan ya. Terima kasih atas ngobrol santainya. Kita nanti akan lanjutkan lagi ya. Terima kasih.